Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada saat hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga nanti pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, silakan Mas Nasain disiapkan teman-temannya berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak, doa mulai. Sekitar kalian, apakah masih ada sampah-sampah? Bersih semua ya. Berarti yang piket menjalankan tugasnya. Mas Adi, Alfa Gunawan, Mbak Anggita, motivasi. Tentang kerjasama tim. Jadi sebagai sebuah tim atau misalkan sebagai sebuah kelas atau dalam kelompok atau apapun itu yang berkaitan dengan tim. Kalau kita itu melakukan sendiri, misalkan tadi ya, sempat tadi dia membuat sendiri kuat nggak? Kuat ya. Akhirnya dibantu teman-temannya sehingga bebannya menjadi lebih ringan. Kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai peluang usaha. Bisa diingat? Coba Mbak Lia, Bapak yang kelas. Peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi usaha itu kenapa bisa sukses dan juga kenapa bisa gagal. Selain itu juga perlu dilakukan analisis dalam melakukan suatu usaha. Itu. Dan di sini kita akan mempelajari kenapa peluang usaha itu bisa mengalami atau usaha itu bisa mengalami kesuksesan. Nah, menurut siapa ini? Menurut Beckett Kritin, susah ya namanya. Itu ada 8 hal yang membuat usaha itu bisa meraih kesuksesan. Yang pertama, peluang pasar yang baik. Jadi memang permintaan di pasar itu banyak yang membutuhkan. Lalu keunggulan persaingan tadi disampaikan Mas Adi, katanya di bengkelnya tempat dekatnya Mas Adi itu kualitas pelayanannya atau hasil dari servisnya itu lebih bagus dibandingkan bengkel-bengkel yang lain sehingga banyak
itu bengkel. Lalu kualitas barang atau jasa itu. Lalu inovasi untuk berproses. Nah, inovasi ini berarti dia itu tidak hanya aplikasinya, tapi ada perkembangan dalam setiap prosesnya. Misalkan tadi servis motor ya, itu yang tadinya biasa atau belum bagus, nah itu dia mempelajari sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam prosesnya. Atau misalkan kalau jualan makanan yang tadinya rasanya biasa-biasa saja, diperbaiki lagi sehingga bisa menjadi rasanya itu bisa lebih enak. Atau bisa juga memberikan menu baru. Kalian tahu ya bakso serai ini ya? Laris ya? Laris. Inovasinya itu mereka banyak. Menunya ada berapa kalau kalian tahu? Wah, ada banyak, tapi banyaknya yang terhitung ya. Nah itu. Terus ada dasar budaya perusahaan. Ini dasar budaya perusahaan itu berarti di lingkungan kerjanya itu memang disiplin. Itu bisa menyebabkan kalau nggak disiplin, misalkan kerjanya semangatnya telat, kerjanya kenangan. Nah itu kan bisa mengaruhi terhadap kesuksesan suatu usaha. Lalu menghargai pelanggan dan pegawai. Jadi kalau istilah atau kata itu pembeli adalah yang harus dilakukan secara pegawai juga seperti itu. Lalu manajemen yang berkualitas, dukungan modal yang kuat. Jadi dalam sebuah usaha itu juga modal ini juga berperan penting ya. Karena kalau modalnya itu mepet, itu untuk berkembang itu lebih susah dibandingkan dengan modalnya yang cuma yang sekarang itu untuk memperoleh modal keuangan itu relatif lebih mudah ya. Asalkan kita itu bekerja secara maksimal, harus jujur, bertanggung jawab, itu nanti investor itu akan tertarik terhadap jadi kita cari modal itu juga akan lebih beda. Lalu selanjutnya ini ada banyak faktor juga ternyata kenapa kok usaha itu bisa gagal. Yang pertama, tidak memiliki kompetensi manajerial. Jadi belakang kita lihat ya. Jadi yang pertama, tidak memiliki kompetensi manajerial. Jadi tidak punya kemampuan untuk mengatur. Mengatur ini mengatur apapun, mulai dari keuangan, organisasi, terus tidak paham dengan usaha yang dijalaninya, nah itu bisa menyebabkan kita mengalami gagal. Lalu yang kedua, gagal dalam perencanaan. Jadi tidak bisa membuat rencana yang bagus. Lalu gagal melakukan riset pasar. Jadi kita akan di sekitar kita kondisi perekonomiannya itu menengah ke bawah. Nah, kalau kita itu jual makanan misalnya dengan harga yang mahal atau pakaian dengan harga yang mahal, tentu kan itu juga tidak dapat disambung oleh masyarakat sekitar ya. Nah, itu bisa menimbulkan kegagalan. Terus bersikap pasif, jadi nggak aktif, cuma diem tok, nggak berpikir gimana caranya usaha itu bisa sukses. Kita harus melakukan apa, inovasi apa, itu nggak ada. Jadi cuma diem pasrah, berbelanja cuma diem aja di toko, nggak ada promo-promo dan sebagainya, itu pasif. Lalu tidak dapat memanage waktu, tidak bisa memanajemen waktu. Lalu selanjutnya tidak bisa mengelola keuangan. Nah, tadi walaupun modalnya banyak, tapi kalau tidak bisa mengelola, nah itu siap-siap aja mengalami kegagalan. Lalu selanjutnya
menghabiskan terlalu banyak modal. Nah, ini jor-joran, nggak dihitung-hitung dulu. Oh ini harusnya untuk pulaan atau untuk modal beli barang sekian, untuk menyewa tempat sekian, untuk produksi sekian. Nah, itu enggak, semua digelontorkan misalkan untuk promosi semua, atau hanya untuk menyewa tempatnya yang langsung mahal padahal belum tentu laku. Itu bisa mengakibatkan kegagalan. Nah, dalam usaha sebelum kita terjun masuk ke dunia usaha, kita perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis peluang usaha. Nah, analisis peluang usaha itu apa? Nah, dapat diartikan sebagai cara meneliti atau mengidentifikasi sebuah peluang usaha dan berbagai sebuah peluang usaha dilihat dari berbagai aspek agar usaha itu bisa berjalan berhasil sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi harus diteliti dulu. Oh ini kira-kira kalau kita mau usaha ini di sini itu cocok apa enggak? Mulai dari lokasi, barangnya apa yang akan kita jual dan sebagainya. Untuk itu seorang wirausaha harus melakukan langkah-langkah yang nyata dalam menganalisis peluang usaha yang akan dijalankannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha. Dan langkah itu yang pertama, kita harus meneliti dulu seberapa luas usaha yang akan dilakukan. Jadi usahanya itu mau kecil atau besar. Nah, tentu usahanya besar itu membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari modalnya, dari tenaga kerjanya, pemikirannya dan nah, lalu kita harus memilih juga bentuk usaha yang akan dilakukan. Nah, bentuk usaha itu dan macam ya, ada CV, PT, firma, atau usaha dagang. Nah, itu kita tentukan dulu. Selain langkah-langkah ini, dalam melakukan analisis usaha juga perlu dilakukan analisis SWOT. Jadi saya rasa kalian sudah sering mendengar ya analisis SWOT ini. Analisis SWOT itu, SWOT-nya itu adalah singkatan dari S-nya itu adalah strength. Strength artinya kelebihan atau kekuatan. Itu kan berasal dari kata strong ya. Lalu ada W-nya itu weakness. Weakness artinya kelemahan. Lalu ada opportunities atau peluang, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita analisa, yaitu yang pertama kekuatannya. Misalnya kita mau buat usaha kuliner, yaitu keuntungan dari itu apa, atau kemudahannya apa, atau kelebihannya apa. Nah, tentu setiap usaha itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kita cari juga itu kelemahannya itu apa. Nah, setelah tahu kelemahannya, kita bisa membuat langkah selanjutnya bagaimana cara untuk meminimalisir kekurangan tersebut. Lalu kita juga harus melihat atau menganalisa peluang juga. Nah, ini kira-kira agar usaha yang berkembang itu caranya seperti apa dan sebagainya. Dan juga kita perlu melihat trik ancaman. Ini ancaman itu faktornya berasal dari dalam apa luar ancaman itu? Luar. Jadi mungkin dari bisa persaingannya, atau mungkin karena peraturan-peraturan pemerintah. Kan ada ya, dengan adanya peraturan pemerintah kemarin BBM itu harus naik. Nah, itu kan berarti mempengaruhi terhadap harga bahan baku juga kan? Nah, itu nanti harus
akan saya putarkan. Silakan disimak baik-baik. Maka cara cerdas bagi pemula untuk melihat peluang usaha, simak ulasannya berikut ini. Melihat peluang usaha merupakan hal yang cukup sulit bagi para pemula yang baru akan memulai usaha. Namun itulah sebenarnya adalah modal utama bagi para pemula, yakni kemampuan dalam melihat peluang dan kesempatan yang ada. Kemampuan dalam melihat peluang ini juga dibutuhkan bagi para pelaku usaha yang sedang menjalankan usahanya. Hal tersebut berguna untuk mengembangkan usaha di kemudian hari. Memang yang berikutnya, melihat usaha daerah lain. Untuk menemukan peluang usaha, Anda juga bisa melihat usaha yang ada di daerah atau negara lain. Lihat peluang yang sedang berkembang, maka Anda akan menemukan ide usaha untuk Anda jalankan di daerah Anda sendiri. Pastikan ide usaha tersebut bisa Anda terapkan di dalam lapangan dan lingkungan sekitar Anda. Setelah itu, modifikasi atau sesuaikan produk dengan. Cuma perhatikan ya, dari belakang pindah. Kertas CWS warnanya putih. Awan warnanya putih. Tisu warnanya putih. Sapi minumnya air. Ada yang jawab itu tadi. Susu minumnya apa? Susu. Sapi minumnya apa? Air. Ada yang jawab susu. Antarakan. Ini saya buat kelompok. Silakan semua bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai kelompoknya ya. Kalau sudah, ini ada LKPD atau lembaga kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi. Kelompok 1, kelompok 2-nya yang mana ini? Ini ya. 2, 3, 4. Kelompok 3. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Aman? Oke, lanjut. Semua bekerja ya, bertanya ya. Kelompok 3, aman? Aman. Aman, lanjut. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha sembako merupakan usaha yang sangat banyak jumlahnya. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara Anda untuk menguasai persaingan yang sangat ketat? Menurut kami, untuk mengatasi hal tersebut, kami akan mencoba memberikan berbagai program dalam penjualan kami. Misalnya dengan memberikan diskon atau potongan harga, memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya dengan memberikan fasilitas delivery order, memberikan bonus jika pembelian nominal tertentu dan sebagainya. Saya akan menampilkan pernyataan di sini atau soal. Nah, kalian nanti menentukan itu benar apa salah. Untuk pernyataan yang pertama, kalau kalian nanti memperhatikan dari awal, untuk kalian akan bisa menjawab. Angkat tangannya kanan atau kiri. Ayo. Semangat tangan. Angkat tangan. Semuanya. Ya. Coba kita cek dulu jawabannya. Yang jawab salah siapa? Ya. Oke, kita sudah memasuki bagian akhir dari pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan
apa yang kita pelajari hari ini. Salah satu. Oke, Mbak Lia, monggo Mbak Lia, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita harus bisa membaca peluang usaha yang potensial yang ada di sekitar kita. Sumber peluang usaha berasal dari dalam atau inherent, yaitu hobi, keterampilan, latar belakang pendidikan, dan dari luar atau eksternal, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, permintaan konsumen. Jadi sampaikan Mbak Lia, kita harus pandai-pandai ya membaca peluang usaha. Kita harus pandai mencari peluang usaha yang memastikan tadi sudah kita pelajari sumbernya dari peluang usaha itu banyak, dari intern maupun ekstern. Lalu sebelum melakukan usaha itu perlu kita melakukan analisis terlebih dahulu. Nah, nanti juga kita pelajari analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini bisa diterapkan sebelum maupun sesudah kita melakukan usaha. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga dipahami dan bisa bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dipersiapkan mengenai bab selanjutnya itu ototek. Nanti silahkan dibaca modulnya, dilihat tadi kemudian diperhatikan. Untuk pertemuan kali ini, karena tadi kita buka dengan doa ya, kita juga akhiri juga dengan doa nanti. Jangan lupa bersyukur, mensyukuri apapun yang telah kita terima. Nikmat sehat, kesempatan bisa hadir di sekolah ini buat kenikmatan ya, kita harus bersyukur. Oke, mari kita baca anggaran bersama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga kebersihan, hati-hati dimanapun kita berada. Sekian untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.